Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami, kelompok 4, mata kuliah Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia, dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu topik penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu affirmative action, strategi untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di lingkungan kerja. Kami dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang siap membawakan materi ini secara singkat, padat, dan jelas. Bersama anggota kelompok kami yang pertama Altaf Yuhdi Usda, M. Usman Jalil Junior, Salsabila Januari Putri. Untuk mempersingkat durasi video ini, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Affirmative action dalam MSDM. Affirmative action berasal dari dua kata, yaitu afirmatif yang berarti pengakuan positif dan action yang berarti tindakan. Menurut Gomez 2003, affirmative action adalah suatu program atau kebijakan yang secara nyata dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki praktik-praktik di tempat kerja yang bersifat diskriminatif, khususnya yang menghambat kelompok tertentu untuk berkembang dalam karir. Bagian afirmatif menekankan perlunya pengakuan bahwa memang ada ketidakadilan yang terjadi. Sementara action berarti perlu adanya langkah-langkah nyata yang diambil untuk membantu kelompok-kelompok yang sebelumnya telah dipinggirkan atau tidak diberi kesempatan agar bisa bersaing secara adil di dunia kerja. Tujuan utama affirmative action adalah untuk yang pertama, menghapus diskriminasi di dunia kerja, memberikan peluang yang adil bagi kelompok-kelompok yang selama ini mengalami perlakuan tidak setara seperti perempuan, minoritas etnis, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial. Affirmative action berupaya menyeimbangkan ketimpangan historis dengan memberikan perlakuan khusus agar kelompok terpinggirkan bisa memiliki akses dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, mendorong keberagaman di tempat kerja. Keberagaman dianggap meningkatkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Sejarah affirmative action. Negara Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan secara resmi konsep affirmative action pada tahun 1960-an. Pada tahun 1961, Presiden John F. Kennedy mengeluarkan Executive Order 10925 yang memerintahkan lembaga pemerintah untuk mengambil tindakan afirmatif guna memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau asal kebangsaan dalam pekerjaan. Selanjutnya, pada masa Presiden Lyndon B. Johnson, melalui Executive Order 11246 1965, kebijakan affirmative action mulai diterapkan secara lebih luas di sektor swasta yang menjadi rekanan pemerintah. Sejak itu, affirmative action berkembang di berbagai negara, termasuk dalam konteks kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan di negara-negara seperti Afrika Selatan, Kanada, dan India, dengan bentuk dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing daerah. Harapan dalam MSDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi khusus. Perusahaan membuka peluang kerja secara aktif bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau minoritas etnis, melalui kuota, jalur khusus, atau kerjasama dengan komunitas tertentu. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan khusus. Disediakan pelatihan, tambahan atau program pengembangan karir untuk karyawan dari kelompok tertentu agar memiliki kesempatan yang sama untuk naik jabatan atau meningkatkan kompetensi. Tantangan penerapan affirmative action dalam MSDM. Yang pertama, persepsi ketidakadilan oleh karyawan lain. Beberapa karyawan bisa merasa bahwa affirmative action memberi perlakuan istimewa yang tidak adil, sehingga menimbulkan kecemburuan atau ketegangan di tempat kerja. Yang kedua, stigma terhadap penerima manfaat. Karyawan dari kelompok sasaran affirmative action bisa dianggap berhasil bukan karena kompetensi, melainkan
karena kuota yang dapat merusak kepercayaan diri dan kredibilitas mereka. Yang ketiga, kompleksitas dalam implementasi. Merancang dan mengimplementasikan program affirmative action yang tepat sasaran memerlukan data yang akurat, kebijakan yang cermat, dan pengawasan yang ketat. Dampak penerapan itu ada 2, positif dan negatif. Positif, yang pertama, keberagaman meningkat. Lebih banyak representasi kelompok minoritas di tempat kerja. Yang kedua, kesempatan setara, membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Yang ketiga, citra perusahaan membaik, dianggap adil dan inklusif. Terus yang satunya negatif, yang pertama ada stigma kuota, penerapan bisa dianggap kurang kompeten. Yang kedua, rasa tidak adil, karyawan lain bisa merasa dianaktirikan. Yang ketiga, diskriminasi terbaik, perlakuan khusus bisa dianggap tidak adil bagi mayoritas. Yang terakhir, kita di sini ada kesimpulannya, affirmative action adalah kebijakan untuk memberi kesempatan kerja lebih adil bagi kelompok terpinggirkan. Fokusnya pada keadilan sosial melalui rekrutmen dan promosi inklusif. Meski bermanfaat bagi keberagaman, ada resiko stigma dan diskriminasi terbaik.